Sehat semuanya. Allah Akbar. Sudah makan belum? Belum makan? Sudah. Cung itu sarapan. Anu ake sarapan ngaju. Anu teu acan suaka sarapan teh. Puasa. Anu acan sarapan cung. Mau makan? Saya traktir kalian makan gratis di Padang. Mau? Saya tunggu di Padang. Di Padang ini tinggal di sana. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kalian. Ini kelas 9 semua. Bapak ikut study tour nggak? Oh, untuk mengganggu waktu kegiatan belajar mengajar yang mana pada kesempatan hari ini tetap jawaban masih jam 9 saya harus memberikan presentasi untuk kalian yang mau ke Jogja. Yang mana yang mau ke Jogja, Jum? Jum, antara ke Jogja nggak, Jum? Siap. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, boleh saya perkenalkan diri, boleh? Atau sudah ada yang kenal? Berarti kalian karena nonton TV. Saya sering masuk TV. Perkenalkan, nama saya Iwan Gustiawan. Ya, kalau di Facebook namanya Iwaikan. Ya, kalau di sini Iwan Gustiawan. Terus saya di sini juga tidak sendiri, saya ditemani oleh operator seksi dokumentasi yaitu Ayumi. Cung Ayumi. Nah, lambaikan tangan ke kamera. Nah, selanjutnya Iwan dan Ayumi di sini akan memberikan sebuah presentasi untuk karya ilmiah atau ilmiah yang insya Allah kita akan menuju ke kota Gudeg. Betul? Ke kota apa? Jakarta. Iya. Lanjut nih. Nah, sebelum membicarakan yang lain, ini company profil kami Galuh Tour and Travel yang insya Allah kami salah satu biro yang ada di Ciamis dan insya Allah legalitas kami sudah tercatat di Dispar, ya, Dishub, ya, dan Kemenhukam. Alhamdulillah kita bironya bukan biro abal-abal, tapi biro yang sudah legal insya Allah. Nah, ini profil perusahaan. Ya. Next. Nah, ini adalah susunan pengurus perusahaan yang atas ini komisaris Bapak Darmawan. Yang kedua ini ada Bapak Yosef Saiful Ulu, ya, dan seterusnya. Next. Galuh Tour and Travel ini melayani bukan hanya study tour, ya, kunjungan industri juga kami melayani. Lalu setelah itu kami juga memberikan sebuah menu, ya, untuk kuliah kerja nyata atau kuliah lapangan, outbound, outing company, wisata religi atau ziarah. Ya, wisata religi di sini ada dua opsi. Yang pertama untuk reguler ini di wilayah Nusantara. Sementara ada dua lagi untuk wisata religi untuk go internasional. Yang pertama kita bertujuan ke kampungnya Ronaldo, ya, ke Portugal, karena di sana juga ada umat Muslim. Jadi studi religinya kami ke Spanyol dan Portugal, ada Turki juga masuk. Selanjutnya ada wisata mancanegara, barusan sudah saya sampaikan. Untuk family gathering juga kami menyiapkan, ya, untuk agent tiket resmi objek wisata kami juga menyiapkan. Sementara untuk pemesanan tiket pesawat dan kereta api juga bisa membantunya. Barangkali teman-teman mau ke
luar kota menggunakan pesawat atau kereta api, kami juga menyiapkan. Selanjutnya untuk Galuh Tour melayani, ya tadi sudah, dan ini adalah surat legalitasnya. Perusahaan insya Allah kami tercatat di Kemenhukam, ya baik impar seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah NIB atau nomor induk berusaha, nah, IUMK nasional. Next. Untuk Galuh memberikan fasilitas, ya fasilitas yang pertama adalah bis pariwisata. Ini semua apa ya namanya, semua tipe, ada SHD, ada HDD, ya. Selanjutnya juga untuk tiket objek wisata, ya. Terus selanjutnya juga ada akomodasi. Tuh. Untuk kita besok adalah makannya 5 kali, ya, termasuk breakfast, P3K, dokumentasi, tour leader, air mineral, bau fresh, dan akhir. Nah, selanjutnya, nah ini adalah bis pariwisata yang akan digunakan oleh kita nanti di tanggal 22. Ya ini namanya bus pariwisata MSM Asrof, ya, yang sekarang lagi booming di kancah pariwisata. Ini adalah favorit, ya. Ini seatnya seat 22, ya. Silakan next. Nah, ini untuk penginapan kita. Ya, kita nginapnya di From One Hotel. Jadi ada kolam renang. Jadi untuk yang gemar atau yang suka berenang silakan, ya, karena di hotel ada kolam renangnya. Ini namanya From One, ya. Nah, untuk destinasi wisata tur di Jogja istimewa, ya. Nah, yang pertama adalah Monumen Jogja Kembali atau yang disebut dengan Monjali, ya. Jadi kita akan berkunjung ke dalam museum ini untuk mengenal lebih dekat tentang Jogja. Ini sejarah Yogyakarta ada di dalam museum Jogja Kembali atau yang disebut dengan Monumen Jogja Kembali atau Monjali, ya. Nah, untuk selanjutnya, ini objek yang paling digandrungi, ya, oleh semua kalangan para pengunjung wisatawan. Ini adalah Merapi Lavatur, ya, yang ada di kaki gunung Merapi. Jadi kita nanti naik jeep, dan ini jeepnya diisi untuk 5 orang. Atau yang gede ada 6 orang, ya nanti tergantung jeepnya yang besar atau yang kecil, ya. Selanjutnya Museum Dirgantara. Kita selama ini hanya mengenal, ya, tentang Angkatan Udara Republik Indonesia atau yang disebut dengan AURI. Besok kita akan berkunjung langsung ke Museum Dirgantara, dan perlu diketahui bahwa Museum Dirgantara yang di Yogyakarta ini dipimpin oleh orang Ciamis, ya, orang Panumbangan. Jadi sebuah penghargaan untuk kita masyarakat Ciamis bahwa pemimpin Museum Dirgantara yang ada di Jogja adalah orang Ciamis. Selanjutnya Museum Biologi UGM. Nah, kalian bisa melihat, ya, mempelajari lebih dekat apa-apa yang disampaikan di sekolah ini, materi. Nanti di sana kita bisa praktek dan melihat langsung barang-barang ataupun benda-benda yang ada di Museum Biologi. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada Museum Taman Pintar. Waktu SD pernah ke Taman Pintar, ya? Nah, di
Taman Pintar ada apa aja? Cuk, belum pernah ke Taman Pintar? Cuk, di situ ada 2 gedung. Yang pertama gedungnya gedung, katanya pernah loh. Yang pertama adalah gedung Opal, ya, katanya pernah. Selanjutnya Malioboro. Malioboro adalah ikonnya Yogyakarta, di mana para pengunjung bagaikan makan gak minum kalau ke Jogja tidak ke Malioboro. Ini adalah Malioboro dan indahnya adalah di sore hari, ya, karena kalau siang hari belum buka. Ini bukanya setengah 4 ya. Ini untuk Malioboro. Selanjutnya sudah nih. Sudah selesai. Nah, dari apa-apa yang disampaikan, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Kenapa? Belum tahu apanya? Kan barusan saya sampaikan. Pertanyaannya tadi ada beberapa hal sebetulnya yang saya lewati biar kalian peka. Tapi ternyata tidak ada. Yang pertama adalah sholat. Saya tidak disampaikan barusan. Biar kalian nanya, Pak, sholatnya di mana? Gitu kan? Tapi alhamdulillah lempeng. Wios. Untuk sholat ini situasional dalam artian ketika kita masuk sholat maghrib, sholat zuhur, kita ini situasional, di mana letak yang terbaik untuk kalian yang aman, nyaman dan sejahtera. Iya, nanti untuk sholat situasional. Untuk makan juga kami sudah menyiapkan atau merencanakan untuk makan pagi, makan siang dan makan sore ya, semuanya. Terus untuk hotel ini kelas 9, ini kelas 9 semua kan? Sampai belakang kelas 9 siap. Giring saya juga. Kenapa? Gak kangen ya? Tur bareng-bareng. Kita udah pandemi 2 tahun loh. Kalian kelas 2 kemarin udah berangkat ya. Sekarang kita gabung dengan kelas 8, tapi dengan beda jurusan, ya. Karena memang kita lihat untuk kalian kelas 9 dan kelas 8 itu ranahnya beda, jadi kami bedakan juga. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Terus kalian suruh bikin laporan? Ya, suruh bikin nanti ya. Jadi ketika kalian mengisi laporan-laporan tersebut, ketika tour leader memberikan satu arahan, nanti di dalam bis khususnya kalian catat. Kalau enggak, sekarang zamannya sudah modern, kalian rekam aja, ya. Jadi ketika kalian mengisi laporan itu kalian juga tidak puyeng, gitu. Terus ada yang suka mabuk enggak? Mabuk kendaraan? Banyak. Kalian mau triknya enggak biar kalian tidak mabuk? Mau. Yang pertama, ini kupikir besok mabuk. Kupikir. Yang pertama, hindari radiasi handphone. Jadi kalian naik bis tidak boleh main HP terus, ya, karena itu akan membuat kalian menjadi pusing. Betul. Yang kedua, untuk kalian yang suka mabuk kendaraan, nanti hindari makanan yang gurih. Kalian biasanya makan kopi idola, ya. Kade, Nika Jogjonan, makan kopi itu adalah salah satu penyebab mabuk kendaraan. Kalian bisa rasakan ketika seseorang makan kopi di dalam bis, memakan orang depan yang baunya ke belakang semua kebagian, betul? Itu akan membuat kalian mabuk. Nah, jadi perlu dihindari makan kopi, es krim, coklat, taro, potato yang gurih-gurih. Hindari dulu maksudnya. Jadi ketika kita makan, sekarang kita aman atau kita sudah sampai di objek, gitu. Beli oleh-oleh, ini udah mau belanja aja nih.
tenang. Pasti kami mampir ke pusat oleh-oleh. Nanti untuk pusat oleh-oleh kita datang ke pabriknya langsung sambil kita melihat bagaimana. Untuk kaos juga sama. Nanti kita akan berkunjung ke pabriknya langsung. Tapi untuk kaos itu situasional. Batik ada, daster ada, rok, ya, komplit. Tapi itu situasional ya. Kita lihat waktu dan kondisinya seperti apa. Selanjutnya ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak, ini satu informasi saja. Ya, kalian sudah vaksin semua ya? Hah? Belum? Yang udah vaksin berapa orang? Coba. Di belakang belum vaksin semua. Udah. Siap. Untuk yang belum vaksin, kalian boleh vaksin. Ya. Untuk yang belum. Nah, karena ketika saat masuk di Malioboro atau Yogyakarta itu harus menggunakan atau yang sudah divaksin. Tapi itu bisa kita kondisikan tenang, aman. Jadi untuk yang belum vaksin, insya Allah kalian boleh ikut aman dan nanti kita kondisikan dengan pengurus vaksin yang di sana. Seperti itu. Karena kita masuk di kota itu harus pastikan bebas vaksin. Tapi insya Allah aman. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Untuk pembagian bis. Nah, untuk pembagian bis nanti kita setting dulu ya untuk bis 1, bis 2, bis 3 atau berapa nanti kita kasih informasi untuk kelas 3 khususnya dan untuk kelas 8 juga nanti ada penambahan bis berapa nanti kita input ke sekolah seperti itu. Ada yang bertanya? Enggak ada. Di depan ada yang bertanya lagi? Enggak. Kalau sudah tidak ada, ditambahkan ke pamitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja intinya tadi yang disampaikan oleh pihak travel sudah mewakili, termasuk juga objeknya apa saja, fasilitas apa saja. Nah, Bapak ada tambahan sedikit, perhatikan. Silakan kalian pikirkan lagi. Ya, yang pertama pikirkan lagi karena ini pengalaman berharga buat kalian, terutama kelas 9. Ira hari pamit jeung babaturan di hotel, kemudian apa namanya jalan bareng-bareng, bentar. Masih ada waktu 2 minggu lagi ke tanggal 22 Februari. Ya, silakan. Nah, fasilitas yang didapat kalian selanjutnya adalah kokar. Kokar setiap orang 1. Ya. Di kokar ini sengaja dipilih 2 warna, itu untuk membedakan kelas 8 dan kelas 9. Tadi hotel itu terpisah. Kalian full kelas 9 hotel 1, kelas 8 hotel 1. Jadi tidak berdampingan. Dan seluruhnya sudah di-booking, tidak ada tamu yang lain. Jadi full itu hotel milik kalian. Sebentar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada kolam renang. Anu can pernah seumur-umur KTP tuh dunia, silakan. Ini kalau nggak salah ya, nanti barusan yang ini kan. Ini masih kosong nama kelompok pembimbing karena nanti kalian namanya ditulis sendiri, pembimbingnya ditulis sendiri ya, yang di depan. Di belakangnya nih ada jadwalnya pemberangkatan sampai dengan pulang kembali. Jadi kalian ketika itu yang bagian kamar tinggal lihat aja di belakangnya. Oke? Nah itu. Terus selanjutnya Mas Kadir, ada kalian juga nanti per kelompok dikasih map. Di dalam map itu ada instrumen soal
Jadi yang ikut ke sana otomatis dipastikan mendapatkan nilai ujian praktek. Nah, ya. Selanjutnya, apa saja yang di ujian praktek sesuai dengan objek yang ada di sana. Ya, nantilah ada soalnya di setiap kelompok. Jadi kalian setiap kelompok nanti mencatat apa saja soal yang ada di sana sesuai dengan objek yang kalian akan observasi atau kalian temui nanti. Nanti setelah itu, perhatikan, dikumpulkan jangan sampai hilang si soal itu sama jawabannya. Pulang sudah dari Jogja, membuat karya tulis ilmiah, kemudian dilampirkan itunya apa? Catatan tadi, dan itu jadi bahan ujian praktek. Misalkan kelompok 1 98 nilainya KT